Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kali ini saya akan berbicara tentang syphilis, merupakan salah satu penyakit yang sering kita tentunya perhatiin dan kenal penyakit ini. Tapi kita mau tahu lebih dalam apa itu penyakit syphilis itu, bagaimana cara kita ketahui bahwasanya itu syphilis dan bagaimana terjadi pada tubuh kita. Apa penyebabnya? Tentu akan kita bahas di sini ya guys. Oke, kita mulai ya. Nah, gini. Syphilis itu adalah merupakan satu penyakit yang sistemik. Artinya, penyakit itu yang menyeluruh di dalam tubuh kita. Dan guys, kamu tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah bakteri. Oke? Tahu nggak guys, nama bakterinya apa? Nama bakterinya bakteri Treponema pallidum. Dan jika tidak diobati, penyakit ini akan berkembang dalam stadium dengan gambaran klinis yang bervariasi dan tidak khas. Kemudian akan membentuk suatu komplikasi yang serius. Suatu komplikasi yang tentunya tidak kita inginkan. Dan jika diobati secara dini, tentu komplikasinya akan menjadi sedikit. Tahu nggak kamu? Kemudian apa yang bisa terjadi apabila ada syphilis di tubuh kita? Dia akan jadi mempermudah untuk penularan terjadinya HIV. Biasanya orang-orang yang sakit syphilis ini mudah dia ketularan sama HIV, atau orang HIV bisa mudah mendapatkan penyakit syphilis. Oke guys, kemudian ini kita sambung lah. Lalu guys, tahu nggak penularan syphilisnya itu bagaimana? Terutama ditularkan melalui kontak seksual. Kemudian bisa antara laki-laki sama laki-laki atau yang lainnya guys. Kemudian dari ibu hamil kepada janin juga bisa terjadi guys di dalam kandungannya. Tahu nggak paling menular kepada pasangan seksual dalam stadium primer dan sekunder. Jadi dia kan punya stadium tuh, ada stadium primer, sekunder ya. Jadi stadium primer dan sekunder inilah yang sering terjadi penularan. Perkiraannya sekitar 3 sampai dengan 10% tertular dalam satu kali hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Waduh, kalau hal ini terjadi, kita bisa menderita sangat berat teman-teman sekalian. Bayangin aja apabila kita sakit, maka pasangan kita akan jadi sakit. Jadi untuk itu marilah kita menghindarinya. Ingat, apabila kita salah satu pasangan yang sakit, maka pasangan yang berikutnya jangan sampai tertular. Artinya kita harus menunda hubungan seksual. Artinya beri pengertian bahwasanya kita harus diobati. Yang mana misalnya yang laki-laki yang sakit, maka yang laki-laki harus segera diobati. Atau yang perempuan sakit, maka yang perempuan harus segera diobati. Oke guys, ini ada slide ketiga. Kali ini perjalanan penyakit syphilis. Tahu nggak bagaimana perjalanan penyakit syphilis itu? Dia punya masa inkubasi. Umumnya itu sekitar 21 hari. Jadi sebelum menimbulkan gejala, dia akan mempunyai perjalanan 21 hari dalam tubuhnya. Sekitaran 10 sampai 90 hari. Kemudian memperbanyak diri dalam tempat inokulasi dan membentuk luka atau kanker. Artinya syphilis primer itu dia bentuk luka, ada ruam. Misalnya di kelaminnya itu ada ruam macam laupan kayak gitu. Jadi dia akan keroak ataupun istilahnya luka. Penyebaran ke kelenjar getah bening itu sekitarnya, misalnya sakit di bagian sekitar paha kanan atau paha kiri, di selangkangannya, itu akan bisa terjadi nyeri karena ada gangguan di kelenjar getah bening. Kemudian mulailah dia masuk menuju ke dalam pembuluh darah ataupun istilahnya dengan syphilis sekunder. Dapat mengenai banyak organ tubuh guys. Syphilis sekunder ataupun laten. Jadi organ tubuh bisa juga sakit dibuatnya guys. Oke guys, ada lagi namanya syphilis tertier. Syphilis tertier itu apa? Apabila terjadi infeksi masuk kumat, kemudian kan terjadi peradangan tuh pada pembuluh darah,
kemudian di dalam susunan saraf pusat, juga bisa masuk ke sistem pembuluh darah ataupun kardiovaskuler, membentuk lesi guma namanya. Dan ini guys, pada slide yang keempat ini, cerita manifestasi klinik sifilis didapat dari kongenitalnya. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa ada stadium-stadium yang perlu kita ketahui tentang perkembangan daripada sifilis tersebut guys. Ini ya guys, lihat stadiumnya. Ada namanya stadium primer, ada namanya stadium sekunder, ada laten dini dan laten lanjut, kemudian ada namanya tersier, ada dini dan lanjut. Lihat teman-teman sekalian ya, yang mana dikatakan dengan luka tadi ataupun tuka, dia macam keroak kayak gitu di daerah daerah kemaluannya ya guys. Ini luka-luka dia, bisa juga di tapak tangan tuh kelihatan tuh. Ada luka-luka seperti ulkus gitu kan, kren nama istilah bahasa India, bahasa kita. Kemudian bersifatnya soliter dia, keras, dia solid, keras. Kemudian tidak menimbulkan nyeri dengan batas yang tegak. Dan adanya indurasi dengan pembesaran kelenjar getah bening ataupun limfadenopati namanya di daerah regional. Jadi guys, batasan untuk stadium primer dia kelihatan itu di daerah lokasi kemaluan ya guys, bisa di daerah serviks, di kemaluannya guys. Ada luka ataupun tuka tadi yang kita ceritakan ataupun ulkus ya guys. Kemudian gini, untuk daerah lebih lanjutnya lagi, stadium lanjut, itu ada namanya stadium sekunder. Apa yang terjadi pada stadium sekunder guys? Itu udah mulai ada bercak merah di telapak tangan atau polimorfik namanya. Kemudian ada di kaki juga bisa terjadi, ada lesi namanya mukokutan, ada menimbulkan rasa demam ataupun malas sakit badan, limfadenopati, kemudian ada kondiloma nata, kemudian ada kondiloma juga bisa ya terjadi ya guys, bisa kita lihat pada kemaluannya. Kemudian ada meningitis itu bisa kejang-kejang guys, karena udah mengganggu daripada sistem sarafnya, sakit kepala yang luar biasa, kemudian pandangan mata mulai terganggu. Oke guys, ada masalah laten dini dan laten lanjut, itu ada namanya asimptomatik, jadi dia tidak membentukkan gejala. Kemudian guys, bisa dilihat juga di sini ada namanya tertier dari guma sifilis, kardiovaskular dan neurosifilis. Oke guys. Oke, para teman-teman juga bisa baca ini ya, bisa lihat pelan-pelan apa yang terjadi ya guys. Pada slide manifestasi klinik sifilis ini bisa kita lihat ya guys, ada namanya sifilis kongenital. Sifilis kongenital ini sifilis yang didapat, artinya bisa terjadi untuk gangguan pada pada janin ya guys. Namanya pada stadium dini ataupun stadium lanjut. Pada stadium dini katanya 70% asimptomatis, tidak punya gejala dia. Infeksinya fulminan dan tersebar. Lesinya mukokutaneus, osteokondritis, kemudian anemia, orangnya kurang darah. Hepatosplenomegaly, membesar dia hatinya. Kemudian neurosifilis. Kemudian guys, ada namanya fase lanjut. Fase lanjut bisa kita lihat. Guys. Ada namanya keratitis interstisial, limfadenopati, hepatosplenomegaly, kerusakan tulang, anemi, gigi, gangguan gigi, neurosifilis, gangguan untuk saraf karena tentunya diakibatkan karena sifilis. Kemudian dari lahir sampai kecil daripada 2 tahun baru kelihatan untuk yang kongenital ya guys. Kalau untuk yang dini tadi, kongenital dini. Tapi kalau kongenital lanjut bisa kita lihat secara persisten lebih besar daripada 2 tahun setelah kelahiran. Oke guys, ini ceritanya tentang sifilis pada ibu hamil. Nah, sifilis pada ibu hamil itu dapat tertular dari pasangan seksual. Seperti yang kita bicarakan tadi, sebenarnya bisa kita dapati dari pasangan kita. Nah, untuk ibu hamil lebih cenderung dia tertular dari pasangan seksualnya. Kemudian apa yang terjadi
pada manifestasi klinik sama dengan orang yang tidak hamil. Yang tidak hamil tadi kan ada kita tentang stadium primer, ada namanya stadium sekunder, ada namanya stadium latent, ada namanya stadium tertier. Begitu juga di ibu hamil. Pada sifilis pada ibu hamil ada stadium primer, sekunder, laten maupun tertier. Nah guys, resiko penularan pada janin dan bayi dalam kandungan itu bersifat pada sistem kongenital namanya. Jadi bisa terjadi kelainan pada bayinya, itulah dikatakan dengan sifilis kongenital. Jadi dia mendapatkan kelainan diakibatkan oleh sifilis pada ibu hamil di dalam kandungannya. Oleh karena itu guys, makanya kita harus hati-hati untuk kalau bisa kita mengenal penyakit ini sehingga kita menyampaikan pada yang lain. Jangan sampai hal ini bisa berkembang di keluarga kita dan menyebabkan keturunan kita jadi tidak baik. Oke guys, ini ada slide berikutnya guys, yaitu bagaimana kita cara mendiagnosa ibu hamil ini ada sifilisnya apa enggak, kira-kira kayak gitu. Jadi ada tes namanya, yang dikatakan tesnya itu adalah tes serologi, yaitu tes yang non treponema dan treponema. Kemudian yang kedua adalah tes cepat sifilis ataupun rapid test sifilis. Itu bisa kita lakukan. Oke guys, pada tes serologi atau tes yang non treponema dan treponema itu adalah merupakan yang dikatakan namanya adalah RPR ataupun rapid plasma reagent ataupun rapid test. Kemudian FDLR atau venereal disease research laboratory. Oke guys. Kemudian ada dikatakan tes spesifik treponema. Di mana yang dikatakan tes spesifik treponema itu adalah ada 4. Yaitu tes TPHA, TP rapid, kemudian TPPA, kemudian FTA, ABS. Yang mana dikatakan TPHA itu merupakan treponema pallidum, hemagglutinaceae. Kemudian TP rapid atau dikatakan dengan treponema pallidum rapid ataupun TPPA atau treponema pallidum particle agglutinaceae. Kemudian FTA ABS. Oke guys. Kemudian ada dikatakan tes sifilis atau rapid test sifilis. Ini akan kita lanjutkan berikutnya pada slide yang berikutnya guys. Oke guys, sabar ya. Tapi guys, kalau menurut saya kita akan sambung pada video berikutnya guys. Tapi ingat, penting karena yang akan datang kita akan melihat bagaimana cara mengobatin atau terapi daripada penyakit sifilis ini. Tentunya hal ini akan penting. Maka ikuti terus video saya atau vlog saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman yang lain. Karena ini berguna tentunya untuk kita, keluarga, dan keturunan kita. Oke guys, assalamualaikum.